Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, saya Trisnawati Darius SPD MTH. Saya dosen di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Ini adalah video interaktif pembelajaran dan merupakan salah satu tugas peningkatan kompetensi dosen pemula atau biasa disingkat PKDP tahun 2023 di bawah bimbingan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Rokib MAG. Oke, jadi materi kita pada pertemuan yang ke-12 di RPS yang telah saya buat tentang iman Kristen dan iptek. Jadi goal yang hendak dicapai dari materi ini adalah mampu menguraikan serta menerapkan prinsip-prinsip iman Kristen di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan tantangan baru bagi individu Kristen untuk tetap berdiri teguh dalam imannya kepada Yesus Kristus. Ini melibatkan pertumbuhan pribadi, pemahaman yang lebih dalam tentang iman seorang Kristen, dan komitmen untuk menjaga kesetiaan pada keyakinan Kristen di tengah dunia yang terus berubah. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah bagaimana seorang Kristen dapat menghadapi perkembangan ini dengan keyakinan dan keteguhan? Seorang Kristen harus bisa beradaptasi atau bisa berinteraksi dengan perkembangan baru dalam iptek. Dan bagaimana seorang Kristen dapat menjaga kesetiaannya pada ajaran-ajaran Kristen sambil tetap berpartisipasi dalam dunia yang terus berubah. Oke, jawaban yang pertama yaitu penguatan dasar iman Kristen. Dalam Yohanes 15 ayat 5, nanti teman-teman baca bagaimana tentang pembinaan iman pribadi. Jadi ayat ini menekankan pentingnya hubungan pribadi dengan Kristus dalam kehidupan seorang Kristen. Baik itu melalui doa, membaca Alkitab, serta merenungkan firman itu siang dan malam. Yang berikut ini masih dalam bagian penguatan dasar iman Kristen. Yang kedua yaitu komunitas iman. Teman-teman bisa membaca dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak seharusnya menjauhkan diri dari persekutuan dengan sesama orang percaya. Jadi, bergabung dengan komunitas gereja dan berinteraksi dengan sesama Kristen untuk saling mendukung dan memperkuat di dalam iman. Bagian yang selanjutnya adalah mempelajari dan memahami tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adalah edukasi. Kita dapat melihat dalam Yohanes 4 ayat 6. Ayat ini mengajarkan kita atau seruan kepada kita untuk kembali kepada Allah, untuk mengenalnya dan hidup sesuai dengan perintahnya. Jadi dalam hal ini kita dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang iptek agar kita dapat mengatasi ketidakpastian dan ketakutan ketika kita kembali kepada Allah dan mengenalnya serta melakukan firman-Nya. Yang berikut adalah berdialog dan berdiskusi. Apa kata Amsal 27 ayat 17? Di sini dijelaskan bahwa sahabat yang setia dan mendukung dapat membantu kita mengatasi kesulitan, tumbuh dalam iman, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Berdialog dan berdiskusi. Kita akan terbuka terhadap dialog dengan para ahli iptek dan sesama Kristen untuk memahami dampak etis dan moral dalam perkembangan iptek. Yang berikut, etika dalam penggunaan teknologi. Dalam Efesus 4 ayat 29 mengingatkan kita bahwa komunikasi kita memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain baik secara positif maupun negatif. Nah, dalam menyusun prinsip-prinsip etika pribadi yang didasarkan pada ajaran Kristen, ini membimbing kita menggunakan teknologi sehari-hari. Ini merupakan etika pribadi. Yang berikut masih dalam kaitan etika dalam penggunaan teknologi. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 sampai 22
Di situ mengajarkan kita sebagai umat Kristen untuk memiliki sikap bijaksana dalam memahami dan berinteraksi dengan dunia di sekitar. Jadi, berpikir kritis tentang dampak sosial dan moral dari teknologi yang digunakan dalam mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai iman Kristen. Selanjutnya, kita harus mempertahankan nilai-nilai Kristen. Dalam Kolose 3 ayat 12-14, di sini mengingatkan kita sebagai umat Kristen untuk bercermin pada karakter Kristus dalam menjalani hubungan yang sehat dan penuh kasih dalam komunitas iman Kristen. Jadi kita harus tetap setia pada nilai-nilai Kristiani, mengutamakan nilai-nilai Kristiani seperti kasih, kerendahan hati, dan kebenaran dalam setiap tindakan dan keputusan kita. Masih dalam kaitan tentang mempertahankan nilai-nilai Kristen dalam kitab Daniel 1 ayat 8, teman-teman, di sini kesetiaan Daniel terhadap keyakinan agamanya dan tekad untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang dianutnya dalam situasi yang sulit sekalipun. Jadi, di sini kita dapat melihat bagaimana seorang Kristen dapat menjaga integritas dalam situasi yang menghadirkan tantangan etis, termasuk dalam dunia kerja ataupun pendidikan. Ada tantangan khusus dalam iptek, teman-teman, yaitu kecerdasan buatan dan robotik. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 10 ayat 31, ayat ini mengajarkan kita bahwa hidup seorang Kristen harus diarahkan untuk memuliakan Allah dalam segala hal yang dilakukan. Bagaimana seorang Kristen dapat memahami implikasi etis dari perkembangan kecerdasan buatan robotik itu sendiri. Ya, masih sekaitan tentang tantangan khusus dalam iptek. Kalau kita melihat dalam Mazmur 119 ayat 105, di sini firman Tuhan memberikan arah yang jelas dalam hidup kita dan membantu kita membuat keputusan yang bijaksana. Bagaimana melindungi privasi pribadi dalam dunia yang semakin terkoneksi dan berbagai data. Kita sampai kepada kesimpulan, teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah seorang Kristen dapat tetap berdiri teguh dalam iman mereka di tengah perkembangan iptek dengan berfokus pada dasar iman, pendidikan, etika, dan nilai-nilai Kristen. Dan kemudian menjadi sumber inspirasi bagi sesama dan menunjukkan bagaimana iman Kristen dapat membimbing perilaku dan keputusan dalam penggunaan iptek itu sendiri. Oke, demikian materi kita hari ini tentang prinsip-prinsip iman di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga kita mampu untuk menerapkannya. Tuhan dimuliakan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Thank you dan see you.